Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini gue lagi ada di booth-nya Lexus nih. Nah, di sebelah gue ada mobil full elektrik pertamanya Lexus, yaitu di all new Lexus RZ BEV atau Battery Electric Vehicle. Nah, sebenarnya mobil ini tuh punya saudara-saudara kembar nih. Kalau dari Toyota tuh ada Toyota BZ4X, dan kalau dari Subaru itu ada Subaru Solterra. So, daripada sobat setir penasaran, yuk ikutin video ini sampai habis. Check it out. Nah, sobat setir, sebenarnya kalau dari sisi eksterior secara garis besar dia mirip-mirip nih dengan saudara kembarnya, yaitu Toyota BZ4X maupun Subaru Solterra. Nah, tapi untuk Lexus RZ ini dia tuh memiliki ciri khas Lexus yang membuat mobilnya jadi jauh lebih kelihatan mewah. Kita langsung mulai aja dari eksterior bagian depan nih sobat setir. Kalau kita lihat pertama kali langsung disambut sama gaya desainnya Lexus yang terbaru, yaitu si spindle grille. Jadi di grill Lexus RZ ini sudah menggunakan spindle grille nih, dan grillnya full tertutup, tidak ada channel udara untuk bisa masuk. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah kendaraan electric vehicle yang tidak membutuhkan debit udara yang sama seperti mobil internal combustion, dan juga membuat coefficient drag-nya semakin lebih efisien lagi sobat setir. Nah, kalau kita lihat di bagian lampunya terdapat ciri khas DRL-nya dari si Lexus, yaitu yang modelnya seperti panah ini nih sobat setir, ada di bagian atas. Dan untuk lampunya sendiri dia juga sudah menggunakan proyektor, dan ini sudah full LED semua. Nah, kalau kita bergeser ke bawah terdapat aksen-aksen berwarna hitam di sini. Dan di sini terdapat headlamp moisture juga sobat setir. Nah, untuk sensor parkir ya, di bagian depan terdapat 4 titik sampai ke ujung sebelah sana. Nah, kalau kita lihat geser ke bawah lagi, di sini baru ada grill yang terbuka. Ini fungsinya untuk mendinginkan baterai, selain itu juga untuk supply udara ke pendingin ya, sistem pendingin AC-nya sobat setir. Gitu, keren banget. Kalau gitu kita geser ke samping, kita lihat bagian sampingnya. Let's go. Bergeser ke bagian samping. Kalau kita lihat BZ4X, di sini terdapat cladding berwarna hitam nih. Nah, untuk si Lexus RZ ini lebih minim lagi cladding berwarna hitamnya. Dia dibuat lebih terlihat luxurious lagi, lebih terlihat mewah lagi. Cuman memang masih terdapat nih sobat setir, cladding di bagian fender yang berwarna hitam seperti ini gitu. Dan di bagian sebelah sini juga sudah terdapat sensor parkir juga, mengikuti yang di bagian kirinya juga sudah dapat sobat setir. Nah, kalau kita bergeser ke bagian cerminnya, untuk spionnya sendiri dia juga sudah memiliki kamera, karena mobil ini sudah memiliki kamera 360. Terus kita mundur lagi, untuk pintunya sendiri dia juga pembukaannya unik nih sobat setir. Dia tidak dicongkel seperti konvensional pintu biasa, melainkan ditekan di bagian dalamnya untuk membukanya. Tuh, unik banget ya. Dan tentunya mobilnya juga sudah keyless entry sobat setir. Jadi di sini untuk nge-trigger mengunci pintunya gitu. Nah, kalau kita mundur lagi ke bawah, di bagian bawah ini juga terdapat cladding di bagian side body moldingnya, sama seperti BZ4X, cuman ini lebih terlihat mewah, lebih terlihat elegan lagi karena dia tidak terlalu besar gitu. Mundur lagi ke belakang, untuk bannya sendiri ini menggunakan Dunlop SP Sport Max berukuran 255/45 ring 20. Dan finishing dari velgnya sendiri juga dia berwarna black chrome gitu, yang bikin dia terlihat mewah banget. Wah, keren banget sih ini. Nah, untuk dimensinya sendiri, mobil ini memiliki panjang di 4.805 mm, lebar di 1.895 mm, dan tinggi di 1.635 mm. Untuk wheelbase-nya, dia di 2.850 mm. Nah, bergeser ke bagian belakang, yang menjadi ciri khasnya adalah tentunya si spoilernya. Nah, tapi kalau misalkan di BZ4X, rear spoilernya dia itu lebih tebal sobat setir. Melainkan kalau di RZ dia lebih kecil lagi, yang bikin dia jadi lebih manis lagi, tapi tidak menghilangkan ciri khas yang unik itu gitu. Nah, bergeser ke bawah, di sini terdapat ducktail yang bikin dia jadi kelihatan lebih manis lagi. Tidak hanya ducktail saja nih sobat setir, di sini juga terdapat high mount stop lamp. Nah, untuk lampunya dia tuh modelnya pipih gini, yang bikin dia terlihat lebih elegan lagi, dan di sini terdapat logo Lexus. Wah, gila, mewah banget ya, keren. Nah, kalau kita bergeser ke bawah nih, di sini ada si badge-nya dari RZ, yaitu RZ450i Direct 4 gitu. Kenapa Direct 4? Karena Direct 4 itu adalah istilah dari Lexus untuk kendaraan all-wheel drive ya. Jadi ini memiliki motor di depan dan di belakang. Nanti bakal gue jelasin lebih dalam lagi nih sobat setir. Kalau kita bergeser ke bawah, dia juga sudah mendapatkan 4 buah sensor parkir nih. Jadi tentunya untuk berkendara enak banget. Nah, sobat setir, di sini juga terdapat kamera nih. Uniknya kamera ada 2 buah nih. Nah, mumpung lagi di belakang, kita intip bagasinya yuk. Oke, kita bahas masalah bagasinya nih. Bagasinya sebenarnya dia luas ke dalam nih sobat setir. Jadi bisa untuk membawa banyak barang-barang, dan di sini terdapat separator untuk keamanan. Jadi kalau misalnya kita naruh barang di kargo sini, nggak bisa diintip dari kacanya.
Nah, dia juga perbedaannya di sini tuh dia punya karpet yang mewah banget, yang halus banget, enak banget nih sobat setir. Dan di bagian bawahnya terdapat juga penyimpanan. Nah, ini penyimpanannya juga lumayan dalam nih ke bawah nih. Dan ini terdapat si portable chargernya nih. Ada tulisannya Lexus. Wah, keren banget ya. Oke, kalau gitu kita intip bagian pengisian baterainya. Nah, mumpung lagi di samping, kita intip aja untuk pengecasannya nih Sobat Setir. Oke. Nah, kapasitas baterainya sendiri dia di 71 kWh. Tapi untuk usable battery capacity-nya di sekitar 64 kWh. Dan untuk pengecasan menggunakan arus AC, itu dalam waktu 11,5 jam Sobat Setir. Nah, untuk pengecasan menggunakan arus DC atau fast charging dari 10 hingga 80% dalam waktu hanya 28 menit aja. Gokil nggak tuh, cepet banget. Dan untuk range-nya kurang lebih dia bisa hingga 450 km. Jadi lumayan jauh tuh Sobat Setir. Kalau gitu kita intip bagian motor listrik aja yuk. Let's go. Nah, ngebahas masalah motor listrik ya, karena ini direct 4 atau all-wheel drive depan belakang, jadi mobil ini memiliki 2 buah motor listrik. Ada di bagian depan dan di bagian belakang. Untuk di bagian depan dia menghasilkan tenaga di 204 horsepower, dan untuk yang di bagian belakang menghasilkan tenaga di 109 horsepower. Jadi kalau digabungin totalnya jadi 313 horsepower Sobat Setir. Jadi lumayan kenceng juga, bertenaga banget ya. Gokil. Oke Sobat Setir, gue udah ada di dalamnya Lexus RZ. Gue duduk di jok penumpang belakang. Gue mau cobain bagaimana impresinya duduk di Lexus RZ ini. Nah, pertama kali naik, sebenarnya gue udah ngeset nih posisi berkendara gue. Tinggi gue di 170 cm. Dan ini posisi duduk di belakangnya. Untuk legroomnya sendiri sih, ya jauh banget nih. Kalau perlu gue hitung, ini 10. 15 jari lah. Buset, kan jauh banget kan. 15 jari. Dan untuk headroomnya di 5 tambah 2 tambah 3 deng, 8 jari. Jadi emang bener-bener nyaman banget. Walaupun kalau kita lihat dari luar dia model roof ke belakangnya itu melandai, tapi ternyata di dalam gue sih nggak ngerasa sempit ya di dalamnya. Jadi emang masih nyaman banget duduknya. Aduh, kalau bahan dari jok belakangnya sih nyaman banget nih Sobat Setir. Kalau Lexus sih nyebutnya ultra sweat. Wah, gila. Jadi bener-bener halus banget, enak dan lembut banget gitu. Nah, dapat apa aja sih kita di belakang? Tentunya kita dapat 2 buah ventilasi AC, serta di sini ada pengaturan untuk ventilated seats-nya dan 2 buah USB Type-C charging port. Nggak hanya itu, di bagian bawah juga kita mendapatkan 12 volt charging port juga gitu. Nah, posisi duduknya kalau Sobat Setir ngeliat kok kaki gue rada ngangkat gini ya. Ya ini karena ini kan sebuah kendaraan elektrik. Jadi di bagian bawah deck ini adalah posisinya untuk si baterai itu gitu. Makanya dia emang decknya rada tinggi. Tapi dia lumayan flat floor nih, walaupun ada sedikit gundukan di bagian sini gitu. Tapi ya tinggal lurusin aja kakinya. Set. Tetap nyaman juga. Dan kita mendapatkan armrest yang pakai ultra sweat juga nih. Jadi enak dipegang-pegangnya. Dan di sini ada 2 buah cup holder gitu. Dan di bagian atas kita juga mendapatkan moonroof. Tuh. Jadi buat ngeliat keluar enak banget. Karena kacanya benar-benar gede. Dan nggak hanya di belakang, di depan juga ada. Nanti kita intip ke depan ya. Gitu Sobat Setir. Wah, pokoknya mewah banget. Langsung aja kita pindah ke depan. Let's go. Oke, udah ada di jok row pertamanya dari Lexus RZ. Tapi di sini ada 2 buah botol air mineral. Kita pindahin dulu biar kelihatan kemewahan dari interiornya Lexus RZ. Nah, kita sudah mendapatkan kuncinya. Ini dia kuncinya. Jadi langsung aja kita coba kontak nih. Biar kita bisa lihat posisi duduknya dulu nih Sobat Setir. Enak banget, pengaturannya tuh macam-macam, bisa naik turun, maju mundur, dan bisa ngatur lumbar supportnya. Wow, dan semuanya elektrik, jadi gampang banget. Dan untuk setirnya juga dia bisa tilt and telescopic secara elektrik. Karena tentunya Lexus fokusnya untuk di kemewahan, maka interiornya, dashboardnya juga didesain ulang untuk mencapai tingkat kemewahan yang berbeda nih. Nah, kalau misalkan kita lihat secara overall, dia sebenarnya dashboardnya kurang lebih mirip-mirip sama saudaranya si Lexus RX juga gitu. Cuman kalau ini, menurut gue, ini berasa banget vibes sebuah kendaraan EV-nya gitu.
bahannya sendiri ini sih udah pasti soft touch semua sobat setir. Tuh, soft touch semua, enak banget. Nah, di bagian atas ini terdapat ventilasi AC yang desainnya pipih sama di ujung situ juga. Dan ini untuk nyalainnya tadi yang gue pencet. Dan turun ke bawah, kita mendapatkan sebuah layar yang besar banget, sekitar 14 inci yang bisa menampilkan berbagai macam informasi. Oke, kita mulai dulu dari informasi mobilnya. Jadi mobilnya ini kita bisa milih driving mode-nya, dia ada normal, sport, eco, range, dan juga bisa custom. Turun ke bawah ada option driving assist-nya. Ada apa aja sih driving assist-nya? Itu ada pre-collision system, blind spot monitor, safe exit assist, parking assist sensor, lane departure alert system, rear crossing traffic alert, parking support brake, dan rear camera detection. Gak hanya itu, bisa di-customize juga nih, kita maunya pakai apa. Terus ada trip info, tuh macem-macem, ada schedule, terus ada pilihan all-wheel drive, ada pilihan tire pressure, jadi kita bisa monitoring, dia ada tire pressure monitoring sistemnya juga di sini. Dan yang bagian paling bawah kita bisa customize nih, kita mau customize apa? Ada head-up display, matter, lights, illumination. Nah, jadi banyak banget pengaturan yang bisa kita atur. Serta kalau kita geser ke bawah, dia juga dapat pengaturan AC nih sobat setir. Dan ini uniknya pengaturan AC-nya, dia modelnya ada dial 2 biji buat kanan dan di bagian kiri. Nah, di sini kita juga bisa ngatur dari layarnya juga gitu. Nah, dan di sini juga terdapat pengaturan untuk ventilated seat-nya gitu. Wah, keren banget nih sobat setir. Oke, bergeser ke bawah, di sini terdapat banyak banget charging port, ada 3 buah, semuanya Type C. Jadi mobil sekarang tuh udah pakai Type C semua nih. Ini untuk 360 kameranya, wow, keren banget. Dia modelnya kayak sphere gini ya. Terus bergeser ke bawah, di sini juga kita sudah mendapatkan wireless charging, dan ini ada 2 buah cup holder, dan ini untuk shifternya. Dia sebuah kendaraan elektrik, jadi shifternya tinggal pencet P atau di push buat netral, geser ke kanan untuk D, dan geser ke kiri untuk mundur. Di sini ada parking hold, ada traction control off, dan di sini ada si rem tangannya gitu. Nah, di sini ada konsol nih. Nah, si konsol tengah ini bisa dibuka kanan dan kiri. Ya, ciri khasnya kendaraan mewah lah ya. Enak banget dan bahannya enak. Empuk. Bergeser ke bagian instrumen clusternya juga udah digital, serta di bagian atas itu ada head-up display sobat setir yang menampilkan berbagai macam informasi nih, seperti kecepatan, posisi gear kita, dan sisa baterai kita, dan maps kita juga bisa kelihatan dari head-up display-nya. Untuk instrumen clusternya sendiri, dia sudah full digital, memiliki desain yang bulat untuk menampilkan power, charge, serta baterai kita, sisa berapa dan segala macamnya. Keren banget. Terus di sini setirnya, wah gue nggak ngerti lagi sih, tapi menurut gue ini lembut banget. Bahannya lembut banget, dipegangnya juga enak. Dan di bagian belakangnya terdapat pedal shifter. Di bagian kiri untuk tombol-tombol pengaturan dari si audionya, si Bluetooth audionya. Dan di bagian kanan pengaturan seperti cruise control dan pengaturan si instrumen clusternya gitu. Enak banget. Bahan joknya juga enak, ultra sweat juga sama kayak di belakang, dan perforated juga karena dia bisa ada panas bisa dingin juga. Dan di bagian door trimnya ini juga pakai ultra sweat nih, enak banget. Nah, di bagian atas kayak yang tadi udah gue mention di bagian belakang, dia juga mendapatkan si moonroof karena ini tidak bisa dibuka sobat setir. Jadi untuk kita ngelihat dan dapat pencahayaan dari luar aja. Dan kalau misalkan sobat setir mau keluar, dia nggak ada gagang pintunya nih sobat setir. Jadi untuk membuka pintunya tuh ada di bagian sini nih. Tuh, kita tinggal congkel aja. Cuk, 2 kali. Nah, gitu. Nah, sobat setir, untuk si Lexus RZ ini dia memiliki berbagai macam opsi warna nih. Nah, tapi untuk kalau kita akses ke website Lexus Indonesia-nya, sebenarnya tulisannya masih coming soon. Tapi gue ngintip di lexus.com, dan dia memiliki pilihan warna seperti Eminent White Pearl, Iridium, Ether, Cold Burst Grey, Caviar, Ether and Black Onyx, serta Cloudburst Grey and Black Onyx. Nah, untuk harganya sendiri, Lexus Indonesia masih belum memberikan kepastian untuk harganya, tapi nanti kalau kita udah punya informasinya akan kita masukin di kolom deskripsi di bawah ya sobat setir. Satu hal yang gue suka dari mobil ini adalah ini sebuah kendaraan listrik yang sangat-sangat terkesan mewah, sangat-sangat terkesan
simple tapi mewah banget, dan itu yang bikin gue jatuh cinta sama si Lexus RZ ini gitu. Oke, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam setir kanan. Apa ya? Si lampu-lampu yang di interior itu loh, Bu. Punya interaktif. Jadi dia punya lampu-lampu itu. Lampu-lampu gitu.